Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Rizky Warista dengan nomor induk mahasiswa 12102193 dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, di mana yang akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Acara Perdata. Jadi di sini yang akan dijelaskan adalah mengenai eksepsi dan bantahan pokok perkara. Eksepsi dan bantahan pokok perkara memiliki makna yang sama di dalam hukum acara, yakni sebuah tangkisan atau bantahan. Eksepsi ini lebih ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan, yang dimana jika di dalam suatu gugatan ditemukan kecacatan atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak sah, jadi gugatan tersebut tidak dapat diterima. Eksepsi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah eksepsi prosesual, yang kedua adalah eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, dan yang terakhir adalah eksepsi hukum formil. Langsung yang pertama, eksepsi prosesual. Jenis eksepsi ini adalah eksepsi yang berkaitan dengan syarat formil gugatan, yang dimana apabila di dalam sebuah gugatan ditemukan kecacatan yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Contoh dari eksepsi ini adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi kewenangan absolut itu sendiri berarti bantahan tergugat mengenai penggugat dinilai mendaftarkan gugatan di pengadilan yang tidak memiliki kewenangan untuk pengadilan perkara tersebut. Jadi ini berkaitan mengenai pembagian lingkungan peradilan atau peradilan khusus. Contohnya adalah mengenai sengketa pembagian warisan orang yang beragama Islam yang diajukan di pengadilan negeri. Maka di sini tergugat bisa mengajukan eksepsi bahwa peradilan negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut dikarenakan perkara tersebut masuk ke dalam lingkup peradilan agama. Dan eksepsi kewenangan absolut ini dapat diajukan kapanpun selama proses pemeriksaan dimulai dan sebelum keputusan dijatuhkan pada tingkat pertama pengadilan negeri. Yang selanjutnya adalah eksepsi kewenangan relatif, yakni bantahan tergugat menyatakan penggugat salah mendaftarkan gugatan di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain yang memiliki lingkungan peradilan yang sama. Contohnya, apabila tergugat di sini berdomisili di Malang, kemudian penggugat di sini mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Tulungagung, yang seharusnya penggugat di sini mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Malang, bukan di Pengadilan Negeri Tulungagung. Berbeda dengan eksepsi kewenangan absolut, eksepsi kewenangan relatif ini hanya bisa diajukan pada proses persidangan yang pertama dan bersamaan saat mengajukan jawaban pertama terhadap pokok perkara tersebut. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah jenis eksepsi yang kedua, yakni eksepsi eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, yang terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah eksepsi surat kuasa tidak sah. Eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal surat kuasa bersifat umum, atau surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang, atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil. Yang kedua, eksepsi error in persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang diduga tidak lengkap. Yang ketiga, eksepsi nebis in idem adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dan sudah jatuh putusan yang berketetapan hukum.
Yang keempat, eksepsi obscur libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan, di mana penggugat tidak terang atau tidak jelas isinya. Contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, dan yang ketiga adalah eksepsi hukum material, di mana di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah exceptio dilatoria, adalah eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur atau gugatan masih dinilai terlampau dini. Contohnya adalah belum sampai batas waktu menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau kesepakatan antara kreditur dan debitur. Yang kedua adalah exceptio peremptoria, adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Contohnya, perkara yang sudah daluarsa untuk digugat. Perjanjian yang dilakukan ada unsur penipuan di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan ada unsur pemaksaan di dalamnya, dan masih banyak lain. Selanjutnya setelah membahas eksepsi adalah bantahan pokok perkara. Setelah eksepsi, penggugat dapat menyusun bantahan pokok perkara. Bantahan dalam pokok perkara adalah bantahan yang dilakukan oleh tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara atau pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatan. Di dalam hukum acara tidak dijelaskan secara rinci apa saja hal yang dapat dibantah dalam pokok perkara tersebut. Namun bantahan pokok perkara ini dapat ditinjau dari 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, pengakuan. Adalah sebuah pernyataan yang dikatakan oleh tergugat dalam jawabannya bahwa tergugat mengakui benar adanya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatan. Yang kedua, membantah dalil gugatan atau disebut bantahan terhadap pokok perkara. Tergugat dapat melumpuhkan dalil gugatan dengan cara pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang, atau tergugat dapat menampik atau mengingkari kejadian yang didalilkan berdasarkan alasan yang rasional dan objektif. Yang terakhir, tergugat tidak memberikan pengakuan maupun bantahan, jawaban hanya berisi pernyataan penyerahan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim. Itu untuk penyampaian materinya, cukup demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.